Seorang istri oknum polisi yang bertugas di Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berinisial TS terlibat penipuan investasi bodong yang diperkirakan kerugiannya mencapai 4 miliar rupiah. Akibatnya perempuan berusia 21 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan hukum. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Turikale untuk proses penyelidikan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nurul. Halo, selamat siang Tribuner, selamat siang nih. Baik, seorang istri polisi atau lebih dikenal sebagai Ibu Bayangkari di Kabupaten Maros terjerat kasus investasi bodong dan dengan total kerugian kurang lebih 4 miliar rupiah. Kasus ini terungkap ketika salah satu korban dari TS ini melapor ke Kapolsek Turikale dan mengatakan bahwa uang yang ia sisikan ini tidak kembali setelah dalam kurun waktu yang telah ditentukan Tribunars. Ia pun telah melakukan negosiasi bersama dengan TS ini di kediamannya beberapa waktu yang lalu, namun TS belum mampu maupun belum berniat untuk mengembalikan uang dari korban tersebut. Nah, setelah beberapa hari kemudian, beberapa korban lainnya ini pun memberanikan diri untuk melaporkan TS ini ke Kapolsek Turikale. Nah, Tribunars, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata total korban dari TS ini mencapai 175 orang dengan total kerugian kurang lebih 4 miliar rupiah. Dan modusnya itu ia memasang sebuah pesan di Instagram dan juga WhatsApp dan mengatakan bahwa bagi mereka yang menginvestasikan sejumlah uang itu akan berkembang akan mendapatkan profit 30% dari jumlah uang tersebut, dan dan untuk meyakinkan korban, TS ini mengeluarkan identitasnya merupakan Ibu Bayangkari sehingga banyak korban yang tertipu dan akhirnya menanamkan modalnya ke TS ini, Tribunars. Dan setelah diselidiki ternyata memang sangat banyak sekali korbannya, hampir 175 orang, dan saat ini baru beberapa yang melaporkan kerugiannya ke Kapolsek terkait Tribunars. Dan akibat perbuatannya ini, TS terancam hukuman penjara 4 tahun dan dijerat pasal 378 dan juga 372 penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurang lebih 4 tahun penjara. Saat digerebek, TS ini diamankan dengan beberapa bukti seperti handphone dan juga 5 buku tabungan, dan rencananya ini pihak kepolisian masih menunggu pihak korban lainnya untuk segera melaporkan total kerugiannya, kemudian untuk segera diproses di kepolisian. Seperti itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Turikale. Berikut tayangannya untuk Anda. Berawal dari laporan salah satu korban yang beralamat di Kecamatan Turikale, ketika modal investasinya ke TS tidak dibayarkan maupun profitnya yang dijanjikan pada tanggal 12 Agustus, akhirnya desa-desa pada tanggal 18 dia mendatangi terlapor gitu di rumahnya di BTN Nusa Idaman ya, di blok B3 nomor 9. Nah gitu, mendatangi karena tidak ada titik temu sehingga korban datang melapor di Polsek. Nah, Polsek dia merasa dirugikan 29 juta. Nah, 29 juta karena dengan iming-iming menginvestasi uang sebanyak 1 juta, 1 minggu kemudian akan mendapat kelipatan 1.250.000. Jadi kalau kerugiannya 29 ya dikali 250. Nah, 250, sehingga dia harus mendapat profit dalam 1 minggu sekian juta kali. Jadi 250 kali 29. Nah, jadi itu sehingga bisa mendapat profit. Janji yang tidak ditepati sehingga lapor. Dari hasil laporan itu, hasil penyelidikan, kita mendapat 2 cukup bukti sehingga tes ini kita tingkatkan ke proses sidik 1 kali 24 jam. Setelah 24 jam kita lakukan gelar perkara dan akhirnya kita lakukan penahanan. Nah, sudah cukup bukti melakukan tindak pidana karena
2 alat bukti yang sah sudah kita dapatkan, baik itu dari korban maupun dari TS sendiri, pelaku sendiri. Sejauh ini Pak, tersangka Pak? Dari keterangan tersangka bahwa TS mempunyai member pada investasinya yang dilakukan kurang lebih 200 orang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.